3 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya, Dr. Gigi Miftahul Cahyati, spesialis penyakit mulut. Yang saya hormati Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya, Aura Alia Rahma. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Penyuluhan World Oral Health Day 2022, Muhammad Dafaduta. Yang kami hormati pula seluruh peserta penyuluhan World Oral Health Day 2022 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam penyuluhan, mewujudkan generasi emas bebas karies dan stunting dalam rangka memeriahkan World Oral Health Day 2022. Izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne Universitas Jember, dan dilanjutkan dengan Mars Dental Agromedis. 2. Pembacaan doa. 3. Sambutan Ketua Panitia. 4. Sambutan Ketua BEM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. 5. Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. 6. Sambutan Ketua BEM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya. 7. Sambutan Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya. 8. Pemaparan materi penyuluhan di breakout room. 9. Kesan dan pesan peserta penyuluhan. Dan yang terakhir adalah penutupan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tiara, selaku pembawa acara pada hari ini. Selanjutnya, marilah kita mengumandangkan lagu Indonesia Raya, Himne Universitas Jember, dan dilanjutkan dengan Mars Dental Agromedis. Kepada para hadirin, dapat mempersiapkan posisi siap dengan menyilangkan tangan kanan ke dada kiri. Kepada panitia, dipersilahkan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Ya, jadi Mang di Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah
gigi mulut, masyarakat agroindustri, pegunungan di timur juga pesisirnya, kreatif, produktif, inovatif. Kami FKG Universitas Jember, dental agromedis visinya. Mari kita tingkatkan layanan kita hingga sejahtera rakyatnya. Ayo bangkit Indonesia, FKG untuk bangsa. Mari bangun kesehatan gigi mulut, masyarakat agroindustri, pegunungan di timur juga pesisirnya, kreatif, produktif, inovatif. Kami FKG Universitas Jember, dental agromedis visinya. Mari kita tingkatkan layanan kita hingga sejahtera rakyatnya. Ayo bangkit Indonesia, FKG untuk bangsa. Rangkaian acara selanjutnya yakni pembacaan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dapat dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Ketua Pelaksana Penyuluhan kepada Saudara Muhammad Dafaduta, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember, Dr. Gigi Dwi Kartika Priyono, Magister Kesehatan Spesialis Odontologi Forensik. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya, Dr. Gigi Miftahul Cahyati, Spesialis Penyakit Mulut. Yang terhormat dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember sebagai fasilitator. Yang kami hormati pula Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember, Saudara Rafiq Prawira. Yang kami hormati pula Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya, Saudari Aura Alia Rama, serta seluruh peserta acara bakti sosial World Oral Day 2022 yang berbahagia. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada Master of Ceremony yang telah memberikan waktu kepada saya. Selamat datang saya ucapkan kepada hadirin semua di acara bakti sosial World Oral Day tahun 2022. Acara ini diselenggarakan oleh BEM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember yang bekerjasama dengan BEM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya, dengan tema mewujudkan generasi emas, bebas karies, dan stunting. Saya, Muhammad Dafaduta Perdana, selaku Ketua Panitia, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik peserta bakti sosial yang telah bergabung dalam acara ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan panitia, baik perwakilan dari FKG UNED maupun FKG UB, dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggarakannya acara ini. Dengan diselenggarakannya acara ini, besar harapan saya, acara ini nantinya dapat mendatangkan banyak manfaat dan ilmu yang dapat berguna di kemudian hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Dilanjutkan sambutan dari Ketua BEM Fakultas Kedokteran Gigi, Saudara Rafiq Prawira, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih MC atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Yang terhormat
Dr. Gigi Dwi Kartika Apriyono, Magister Kesehatan, Spesialis Odontologi Forensik, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Yang terhormat Dr. Gigi Miftahul Cahyati, Spesialis Patologi Mulut, selaku Wakil Dekan Bagian Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Ya. Yang saya hormati para dokter selaku fasilitator dan juga pendamping pada acara pagi hari ini. Yang saya hormati Saudari Aurea Alia Rahma selaku Ketua BEM FKG UB. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Pelaksana, para panitia, dan para pengurus BEM FKG UNED periode 2022. Dan yang saya hormati rekan-rekan pengurus BEM FKG UB, serta para peserta yang juga saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul secara virtual pada acara bakti sosial berupa penyuluhan kesehatan gigi dan mulut kepada anak sekolah dasar hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, baik dari rekan-rekan BEM FKG UNED maupun dari BEM FKG UB yang telah terlibat dalam mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Sebelumnya seperti yang kita tahu, tingkat kesadaran masyarakat akan cara menjaga kesehatan gigi dan mulut ini masih tergolong rendah. Dan juga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui permasalahan yang berhubungan dengan rongga mulutnya, terutama pada golongan anak-anak. Tentunya jika dibiarkan, hal ini mempengaruhi kesehatannya baik secara umum dan juga kualitas hidupnya. Oleh karena itu, kami dari BEM FKG UNED berkolaborasi dengan BEM FKG UB Universitas Brawijaya mengadakan acara ini yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan rongga mulutnya sejak dini. Seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Pelaksana tadi, acara ini merupakan salah satu program tahunan BEM FKG UNED dalam rangka memperingati World Oral Health Day tahun 2022 yang jatuh setiap tanggal 20 Maret. Acara ini juga merupakan salah satu rangkaian acara Dies Natalis ke-27 FKG UNED yang diperingati tanggal 16 kemarin dan juga merupakan tindak lanjut dari kerjasama antara FKG UNED dan juga FKG UB. Untuk tahun ini sendiri ada sedikit perubahan dari tahun sebelumnya. Tahun ini kami kemas acara peringatan WOHD ini dengan beberapa rangkaian acara, yaitu dimulai dari kemarin, dibuka dengan webinar dan oral presentation dari 2 tim mahasiswa FKG UNED. Dan untuk hari ini terdapat kegiatan penyuluhan kepada anak sekolah dasar yang dilaksanakan secara daring menyesuaikan dengan kondisi pandemik saat ini. Ya, sebelum saya tutup, saya harap peserta dapat mengikuti dan menyimak rangkaian acara pada hari ini sampai akhir agar dapat memberikan manfaat ke semua. Dan saya berharap pula kolaborasi dan silaturahmi antara BEM FKG UNED dan juga BEM FKG UB dapat berlangsung tidak hanya dalam kegiatan ini saja, tetapi dapat terjalin seterusnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas sambutannya. Dilanjutkan sambutan dari Ketua BEM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya pada Saudari Aurea Alia Rahma, dipersilakan. Zoom dulu. Iya bener. Bener. Sampai punya makanan. Oh, kenapa? Ngenteni sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati jajaran Dekanat Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember dan juga Universitas Brawijaya. Yang saya hormati juga rekan-rekan BEM dan juga keluarga mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya dan Universitas Jember. Yang saya banggakan pula teman-teman sekalian yang mengikuti kegiatan ini yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana dengan rahmat dan hak kehadiratnya kita semua dapat berkumpul di kegiatan bakti sosial WOHD ini. Walaupun masih dalam keadaan bertemu secara daring, kita hanya melihat melalui layar kaca, namun semoga tidak mengurangi adanya keberkahan dan juga kebermanfaatan dari kegiatan. Nah,
Mungkin untuk kegiatan beliau hari ini merupakan salah satu kegiatan besar yang diselenggarakan dalam dunia kedokteran gigi. Kegiatan ini tentunya diselenggarakan setiap tahunnya, dan untuk tahun ini BEM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya tidak hanya menyelenggarakan dalam lingkup internal kami saja. Kami digandeng oleh BEM FKG UNED untuk mengadakan kegiatan proksimal ini yang mana merupakan kegiatan bakti sosial dan juga penyuluhan untuk mewujudkan generasi emas bebas karies dan juga stunting. Harapannya kedepannya dengan adanya kegiatan ini tentunya dapat menjadi gerbang pembuka untuk BEM maupun BEM FKG UNED untuk berkolaborasi bersama untuk juga mengembangkan sayap kebermanfaatannya untuk sesama, dan tentunya juga dapat menjadi promotor kesehatan, khususnya kesehatan bagi masyarakat di sekitar kita semua. Dan untuk acara hari ini semoga berjalan dengan lancar. Untuk teman-teman sekalian, semoga bisa menerima apa yang kakak-kakak sampaikan ya adik-adik semua di pagi hari ini, dan juga semoga bisa diterapkan di lingkungan adik-adik sekalian. Dan juga saya selaku perwakilan dari teman-teman BEM mengucapkan teman-teman BEM FKG UNED atas kesediaannya dan juga kesempatannya untuk bekerjasama dalam kegiatan BEM hari ini. Semoga kedepannya kita semua dapat terus berkolaborasi bersama untuk dapat mensinergiskan bersama tujuan kami sebagai salah satu calon sejawat di masa depan, dan juga sebagai salah satu generasi emas penggerak masyarakat di sekitar kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya, Saudari Aura Alia Rahma. Dilanjutkan dari sambutan Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember, Dr. Gigi Dwi Kartika Apriyono, Magister Kesehatan, Spesialis Odontologi Forensik, dipersilakan. Terima kasih Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya, Dr. Gigi Miftahul Cahyati, spesialis penyakit mulut. Yang terhormat para guru besar dan para dosen di lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember dan juga Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya. Yang terhormat adik-adik Ormawa, baik di lingkungan FKG UNED Jember dan juga FKG Universitas Brawijaya, serta adik-adik peserta pengabdian masyarakat yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla, wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Teman-teman, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas dengan rahmat, hidayah dan inayahnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini meski dalam masih secara virtual, insya Allah semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam mari senantiasa kita tujukan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat beliau di dunia wal akhirah. Dan yang ketiga, saya sampaikan banyak terima kasih kepada Ormawa, dalam ini adalah BEM FKG UNED dan juga BEM FKG Universitas Brawijaya yang sudah menyiapkan kegiatan pengabdian masyarakat pada hari ini. Pada hari ini yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwa sampai saat ini ya sudah 2 tahun ini kita dihadapkan pada kondisi yang penuh keprihatinan, yaitu kondisi COVID-19. Kita dituntut untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada itu, berkreasi, berinovasi, agar segala aspek kehidupan, kegiatan kita itu bisa terus berlangsung, khususnya di bidang kesehatan gigi dan mulut. Bakti sosial dalam rangka peringatan WOHD pada hari ini adalah salah satu contohnya dari sebuah hasil kreasi dan inovasi di era pandemi COVID-19 ini. Tentunya kita masih bisa bertatap muka, walaupun dengan secara virtual melalui format Zoom meeting pada hari ini.
Para hadirin yang berbahagia, kegiatan Baksos dalam rangka peringatan PUHD yang dilaksanakan pada hari ini merupakan implementasi dari perjanjian kerjasama yang sudah disepakati antara Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya. FKG Universitas Jember dan juga FKG Universitas Brawijaya senantiasa berkomitmen untuk selalu memberikan kontribusi di bidang pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat melalui berbagai macam kegiatan yang akan kita lakukan ke depannya. Hari ini kita melaksanakan bakti sosial secara online dengan sasaran adik-adik usia sekolah dasar, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan mereka di bidang kesehatan gigi dan mulut, dan tentunya harapannya nanti bisa meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut mereka. Kami juga berharap nanti mudah-mudahan kolaborasi kita itu bisa secara onset ya. Jadi mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir. Para hadirin yang kami hormati, kami atas nama Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat pada hari ini, baik itu dari dosen, tenaga kependidikan, adik-adik mahasiswa, bahkan ada alumni dan juga pihak-pihak lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Di momen yang bahagia ini juga kami tetap berpesan untuk diri kami sendiri dan juga untuk yang lainnya. Mari tetap menjaga protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun kita berada. Semoga kita semua senantiasa di dalam kondisi sehat walafiat. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga baksos kita hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Akhir kata, wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Dr. Gigi Dwi Kartika Apriyono atas sambutannya. Dilanjutkan sambutan dari Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya, Dr. Gigi Miftahul Cahyati, Spesialis Patologi Mulut, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember, Dr. Gigi Dwi Kartika Apriyono, MKes, Spesialis Odontologi Forensik. Selamat pagi, Dokter. Yang terhormat Bapak Ibu Profesor dan dosen, baik di lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember dan Universitas Brawijaya, dan juga yang saya sayangi, panitia dari BEM, FKG UB, dan FKG UNED, serta adik-adik semuanya dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya dan Universitas Jember yang terlibat pada acara pagi hingga siang hari ini, dan tentu saja kepada seluruh adik-adik peserta bakti sosial kerjasama antara Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya dan Universitas Jember. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kita haturkan kehadirat Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya sampai dengan hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan sempat, diberikan kenikmatan bersilaturahmi walaupun dijauhkan oleh jarak, tetapi kita didekatkan oleh teknologi. Ya, kalau kita selama ini dijauhkan oleh teknologi, bersilaturahmi tapi sibuk dengan gadgetnya masing-masing, tapi insya Allah pada hari ini, kegiatan kita hari ini adalah menyebarkan ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh adik-adik peserta baksos pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini diberkahi
dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan banyak manfaat kepada seluruh peserta pada khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya. Siapa tahu dari adik-adik yang menjadi peserta, adik-adik yang menjadi peserta pada pagi hari ini, ada yang bercita-cita di dokter gigi, menyampaikan ilmunya, ya, perpanjangan lidah dari kita kepada orang tuanya, kepada lingkungan di sekitarnya. Jadi ketok tular ya. Oke. Nah, pada pagi hari ini, kegiatan ini dalam rangka memperingati World Oral Health Day dengan tema mewujudkan generasi emas, bebas karies dan stunting. Ya, karies dan stunting ini memang menjadi masalah bersama dan sebagai dokter gigi kita sudah memang sudah sebaiknya ya menjadikan hari ini World Oral Health Day ini sebagai penanda karena kita diberi keistimewaan, kita diberikan satu hari untuk menunjukkan eksistensi kita sebagai dokter gigi dan kompetensi kita sebagai dokter gigi sehingga kita memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara ini menjadi salah satu warga yang memberikan kontribusi terhadap kesehatan bangsa dan negara. Harapannya acara ini memberikan banyak manfaat, berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan, dan menjadikan silaturahmi antara kedua institusi ini berjalan dengan langgeng. Ini merupakan langkah awal ya sejak MOU kita tanda tangani menjadi langkah awal dan semoga langkah awal ini menjadi titik tumpu yang baik untuk kerjasama yang selanjutnya. Sebelumnya apabila ada salah kata kami mohon maaf dan saya harapkan semuanya bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih sekali lagi kepada panitia atas kerja kerasnya. Semoga semuanya menyerahkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Gigi Miftahul Cahyati atas sambutannya. Selanjutnya kita akan segera memasuki acara inti, yakni penyampaian materi dan sharing di breakout room. Untuk peserta, setelah muncul notifikasi breakout room di layar, silakan klik join. Setelah pemaparan materi telah selesai, peserta dimohon kembali ke main room. Trust no one around us, I'm a mess for your love and you. Nobody shows up unless I'm paying. Have a drink on me, just do the failing. Oh, he don't love me, he don't love me, he don't love me, he don't love me, but
not gonna take me down all the roads I've been before. Ini sono pakare stunting bulan aja nanti ya. Berulang apa? Ini saya kan ada anak skripsi pedo ya dengan saya. Ya. Saya kok jadi mikir stunting ya. Secara radiografi. Monggo. Salah satu apa gitu nanti dari populasi anak stunting. Kalau data yang sekarang paling tinggi di Kaliwates sama Sumbersari, Dok. Ambilnya lewat apa? Puskesmas? Iya. Soalnya datanya itu masuk ke Puskesmas, Posyandu atau Polindes ya. Kalau dia nu Polindes, kalau yang di apa namanya di kota itu bukan Polindes namanya. Itu datanya menyampaikannya ke Puskesmas. Jadi apa untuk tahu data populasinya itu ke puskesmas saja ya. Untuk adik-adik bisa ini ya on cam. Baik, langsung saja kita mulai acaranya. Sepertinya adik-adik juga sudah tidak sabar untuk mendengar materi dari kakak-kakak penyuluh. Langsung saja materi pertama yaitu tentang cara menyikat gigi yang benar yang akan dibawakan oleh Kak Priscilla dan Kak Manda. Pada Kak Priscilla dan Kak Manda dipersilahkan. Apakah sudah terlihat ya? Sudah, Kak. Iya, terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik. Wah, adik-adik bisa on cam terlebih dahulu yuk. Biar tahu nih wajah-wajahnya. Biar kenal. Oke. Nah, gimana nih kabarnya adik-adik semua? Sehat semua kan? Semoga sehat semuanya ya. Nah, sebelum masuk ke materi, kakak memperkenalkan diri. Nama kakak itu Priscilia Putri dan bisa dipanggil Kak Prisil. Dan teman kakak, Manda Sania, bisa dipanggil Manda. Oke. Nah, di sini kakak akan memberikan penyuluhan tentang cara menyikat gigi yang benar. Nah, sudah pada tahu belum adik-adik cara sikat gigi yang benar nih kayak gimana sih? Gitu. Nggak apa-apa, on mic aja. Mungkin ada yang masih bingung nih, cara sikat gigi yang benar tuh gimana sih, Kak? Gitu. Atau selama ini saya sikat giginya kayak gini, apa benar ya, Kak? Nah, kalau misalnya masih ragu atau bingung gitu ya, itu bisa disimak ya materinya. Dari awal sampai akhir, jangan di-skip nih. Oke? Oke, kita lanjut materinya. Nah, di sini ada fase pertumbuhan gigi. Nah, kira-kira adik-adik ini tahu nggak ada berapa fase pertumbuhan gigi pada manusia? Bisa on mic, Dek. Mungkin ada 1 atau 2, 3, 4, 5, kira-kira berapa? Atau mungkin bingung ya, fase pertumbuhannya itu ada berapa? Oke, kita next dulu ya, biar tahu jawabannya. Nah, jadi gigi manusia itu terbagi ke dalam 2 fase. Yang pertamanya itu gigi susu, dan yang kedua itu gigi permanen. Nah, apa sih, Kak, gigi susu, gigi permanen itu? Pasti bingung, kan? Nah, gigi susu itu gigi yang ada pada anak-anak. Jadi,
saat bayi kan itu tumbuh gigi tuh. Tumbuh gigi seri, gigi taring, gigi geraham, sampai umur 6 tahun kan lengkap. Nah, itu namanya gigi susu. Nah, gigi susu itu jumlahnya ada 20. Kalau misalnya lepas, giginya itu bisa digantikan sama gigi permanen. Nah, kalian kan biasanya giginya goyang tuh, goyang terus copot. Nanti terus tumbuh gigi baru kan? Nah, gigi baru itu namanya gigi permanen. Nah, sedangkan untuk gigi permanen itu adanya pada orang dewasa. Jadi, bisa dimulai pada umur 7 tahun hingga nanti lengkapnya gigi permanen tuh pada umur 17 hingga 20 tahun. Nah, kalau gigi permanen tuh lebih banyak deh jumlahnya. Kalau yang gigi susu kan 20. Nah, kalau gigi permanen tuh adanya 32. Dan jika giginya tuh lepas atau copot, itu gak ada lagi gigi yang gantikan. Jadi ompong deh. Kayak misalnya kayak kakek-kakek gitu ya, atau nenek-nenek kan kalau saya giginya copot gitu, itu ompong kan, sudah gak ada gigi lagi. Tuh. Nah, untuk jenis-jenis gigi nih, jenis-jenis gigi tuh ada 4. Ada gigi seri, gigi taring, gigi geram kecil, sama gigi geram besar. Ini kira-kira adik-adik tahu nggak gigi seri itu yang mana? Mungkin adik Elsa tahu gigi seri itu yang mana? Atau adik Quinsa nih? Pasti tahu dong gigi seri yang mana. Kalau misalnya masih ragu-ragu nih, gigi seri itu yang mana sih, Kak? Apa benar yang depan ini? Ya itu benar deh. Jadi gigi seri itu gigi depan yang ukurannya tuh kecil. Fungsinya buat apa sih, Kak? Fungsinya itu untuk gigit makanan untuk pertama kali. Jadi kalau kalian makan coklat, itu kan pertama kali yang digigit itu kan gigi depan. Nah, itu namanya gigi seri. Lalu yang kedua itu ada gigi taring. Nah, gigi taring ini bedanya giginya tuh ujungnya tuh tajam. Jadi fungsinya itu untuk mengoyak atau menyobek makanan yang keras. Misalnya kayak daging yang agak susah untuk dipotong pakai gigi seri itu bisa pakai gigi taring. Lalu yang ketiga itu ada gigi geraham kecil. Nah, kalau gigi geraham kecil itu adanya di orang dewasa. Jadi hanya ada di gigi permanen aja. Kalau di anak-anak itu hanya ada gigi geraham besar, Dek. Fungsinya kedua geraham ini sama kok, untuk menghaluskan makanan biar jadi lembut dan bisa dicerna ke perut. Nah, sekarang letak giginya dalam rongga mulut. Nah, tadi kakak sudah singgung kan, letaknya gigi-giginya tuh di mana? Kalau gigi seri itu letaknya tuh ada di depan mulut, yang terdiri dari 4 gigi, yang atas dan gigi yang bawah. Nah, untuk taringnya itu ada di sebelah gigi seri nih. Bisa kalian raba kan itu gigi taring kalian tuh ada di sebelah gigi seri. Nah, jumlahnya tuh ada 4 gigi. Nah, 2 itu di bagian kanan dan kiri atas, dan 2 juga di bagian kanan dan kiri bawah. Nah, lalu gigi geram kecil dan gigi geram besar. Nah, kalau gigi geram kecil kan tadi sudah kakak bilang, kalau misalnya adanya itu di gigi permanen, di orang dewasa. Nah, itu letaknya di mana sih, Kak? Letaknya tuh di sampingnya gigi taring. Jadi jumlahnya itu ada 8. Jadi 2 di gigi kanan, atas dan bawah, dan 2 di gigi kiri, atas dan bawah juga. Untuk gigi geram besar, kalau pada anak-anak itu, jumlahnya tuh hanya ada 2 di masing-masing atas kanan dan atas kiri, bawah kanan dan bawah kiri. Tapi kalau untuk orang dewasa itu jumlahnya ada 12, ada 3 gigi. Jadi gigi gerahamnya tuh ada 3 di kanan atas, 3 di kanan bawah, 3 di kiri atas, dan 3 di kiri bawah. Nah, jadi kan sudah tahu tuh jenis-jenis gigi dan tempatnya di mana aja. Nah, sekarang Kak mau tanya nih,
Yang di sini giginya ada lubangnya atau bolong, atau giginya ada coklat atau hitam nggak? Adik-adik. Atau giginya putih nih, nggak bermasalah. Quinsa gimana, adik Quinsa? Giginya sehat kah? Atau ada lubangnya? Atau giginya berwarna nih? Atau adik Elsa juga? Atau sehat-sehat aja nih Kak, gigi saya tuh putih Kak, bersih. Sehat gitu. Oke, misal ada yang berlubang gitu ya, gigi adik-adik nanti ada yang berlubang atau giginya itu warnanya coklat atau hitam gitu ya. Nah, kenapa sih Kak gigi itu bisa berlubang gitu ya? Nah, gigi berlubang tuh bisa disebabkan karena faktor yang pertama tuh makanan yang manis. Makanan manis kayak roti, susu, sereal, kue, permen, coklat, puding, terus dan banyak lainnya ya, yang manis-manis itu. Nah, jadi jika adik-adik tuh makan makanan yang manis, terus nanti kan sisa makanannya tuh kan akan menempel di gigi tuh, di sela-sela gigi. Nah, jika nggak dibersihkan, nggak sikat gigi nih, nggak sikat gigi yang bersih, nah itu nanti sisa makanannya kan masih nyisa di situ. Nah, itu dimanfaatkan oleh bakteri jahat. Nah, bakteri jahat ini yang bisa buat giginya tuh berlubang, nggak makan sisa makanan yang manis, karena giginya nggak dibersihkan. Lalu, gimana sih cara melawan bakteri penyebab gigi berlubang? Mungkin pada belum tahu ya gimana cara melawannya. Nah, ini yang pertama itu perhatikan makanan yang dimakan. Jadi perbanyak makan buah dan sayur dan kurangi makan makanan yang manis. Jadi bukan artian tuh nggak boleh makan makanan yang manis ya, Dek. Ya boleh, cuma jangan berlebihan, harus dibatasi. Tuh. Makanan manis tuh kayak kue, ini ada coklat, ada minuman bersoda, ada permen, ada mie juga. Nah, lalu yang kedua, itu rajin menggosok gigi. Nah, minimal tuh 2 kali sehari. Kira-kira kalian tahu nggak waktu ideal untuk menggosok gigi itu kapan? Mungkin bisa dijawab di Quinsa atau di Elsa? Tahu nggak waktu yang ideal untuk sikat gigi itu kapan? Gimana di Elsa? Bisa di on mic mungkin kalau misalnya jawab. Atau masih nggak tahu juga ya adik-adik ini waktu ideal untuk menggosok gigi itu. Nah, jadi waktu ideal untuk menggosok gigi itu setelah sarapan pagi, lalu sebelum tidur malam. Jadi itu setelah sarapan itu sikat gigi yang bersih, habis itu nanti malamnya juga sebelum tidur itu sikat gigi juga. Lalu yang ketiga nih, rajin kunjungi dokter gigi minimal setiap 6 bulan sekali. Jadi meskipun adik-adik ngerasanya, oh gigiku nggak sakit nih Kak, gigiku sehat-sehat aja nih, bisa dibuat makan. Nah, tapi itu harus melakukan dicek pemeriksaan ya, pemeriksaan rutin gitu ke dokter gigi. Nah, minimalnya tuh setiap 6 bulan sekali, jadi bisa dilihat apa ada karang giginya, atau misalnya ini ada tanda-tanda karies atau enggak gitu ya. Jadi sebelum terjadi karies itu bisa terhindar. Nah, mungkin ini bisa dilanjut oleh Kak Imanda. Ya, terima kasih Kak Sisil. Jadi saya izin melanjutkan ya untuk ini kapan waktu sikat gigi yang tepat. Nah, bisa di next. Bisa di next Kak Sisil.
Ya, jadi untuk kapan sih waktu sikat gigi yang baik dan benar itu dilakukan 2 kali sehari ya, yaitu yang pertama di pagi hari setelah sarapan pagi, dan yang kedua itu di malam hari sebelum tidur malam. Bisa di next. Nah, setelah kita tahu kapan sih waktu yang benar untuk kita sikat gigi, nah selanjutnya kita harus mengetahui juga caranya yang benar itu seperti apa, atau cara memilih sikat gigi yang benar itu seperti apa dan takarannya itu harus seberapa banyak. Bisa di next. Nah, untuk ya, izin melanjutkan untuk bagaimana sih cara memilih sikat gigi yang benar. Nah, kita harus memilih sikat gigi yang memiliki bulu sikat yang lembut, jangan sampai yang kasar karena bisa merusak gigi kita gitu kalau kita salah memilih sikat gigi. Dan yang kedua itu gunakan pasta gigi sebesar biji kacang polong. Nah, jadi kalau misalnya kita mau sikat gigi jangan terlalu banyak ya menggunakan odolnya atau menggunakan pasta giginya, hanya cukup sebesar biji kacang polong seperti itu. Bisa dilanjut Kak Sisil? Nah, setelah kita mengetahui nih ya, bagaimana cara kita memilih sikat gigi dan seberapa banyak pasta gigi yang kita butuhkan untuk menyikat gigi, lalu kita next ke bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar. Nah, yang pertama, mungkin sudah pada tahu ya, mungkin tapi kurang lebih kakak mau memberitahu yang jauh lebih baik tuh cara menyikat giginya seperti apa. Yang pertama, ambil sikat gigi, lalu oleskan pasta gigi sebesar biji kacang polong tadi. Di sini ya. Lalu senyum lebar dan berkata, "Gi," seperti itu. Dan yang ketiga, gosok gigi depan dengan gerakan naik turun. Ini ya, seperti kakak memegang ada pentem gigi, yaitu gosok gigi depan dengan gerakan naik turun secara perlahan. Seperti ini. Itu ya langkah selanjutnya. Bisa di next, Kak Sisil. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah gigi depan yang kita gosok, lalu kita bergeser ke sebelah kanan dan kiri dengan gerakan membulat secara perlahan. Seperti ini, secara perlahan, gerakan membulat. Itu yang bagian kiri, lalu yang bagian kanan. Seperti ini. Secara membulat juga dan secara perlahan. Lalu setelah kita menggosok bagian kanan dan bagian kiri, buka mulut kita dengan, contohnya kita seperti berteriak A gitu ya, dibuka mulutnya. Lalu sikat bagian dalam atau gigi geraham menggunakan ujung bulu sikat. Seperti ini. Nih. Itu ya. Bisa di next, Kak Sisil. Nah, selanjutnya yaitu gosok bagian dalam gigi depan dengan cara meluruskan sikat gigi lalu gerakan ke atas bawah. Jadi seperti ini bagian gigi yang depan. Ini yang bawah juga seperti ini.
Lalu setelah kita menggosok gigi kita, jangan lupa untuk menyikat bagian lidah kita ya, karena di situ juga pasti banyak bakteri, banyak sisa-sisa makanan, dan itu juga harus dibersihkan dengan cara julurkan lidah kita, lalu gosok permukaan lidah. Itu gerakannya bisa ke atas bawah. Dan yang terakhir, jangan lupa berkumur-kumur dengan air bersih. Seperti itu. Bisa di next, Kak Sisil. Nah, biar kalian jauh lebih paham lagi ya bagaimana cara sikat gigi yang baik dan benar, mungkin bisa adik-adik saksikan video cara menyikat gigi yang benar. Bisa di next, Kak. Nah, jadi seperti itu ya bagaimana cara sikat gigi yang baik dan benar. Dan tadi juga sudah disampaikan sama Kak Sisil, diberikan info tentang apa sih macam-macam dari gigi kita, seperti ada gigi seri, geraham, seperti itu, dan apa saja makanan yang harus kita cegah, yang harus kita makan agar gigi kita itu tetap sehat dan tidak sakit-sakitan dan tidak berlubang seperti itu. Dan jangan lupa diterapkan ya adik-adik semuanya agar kita tetap sehat. Mungkin itu saja dari Kak Manda dan Kak Sisil. Mungkin bisa dilanjut ke Kak Siska atau Kak Dafa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Wah, materinya bermanfaat banget ya tentang cara menggosok gigi. Nah, untuk adik-adik bisa diterapkan ya cara menggosok gigi yang baik dan benar saat di rumah. Langsung saja ya sepertinya, karena waktunya sudah menunjukkan jam segini. Materi kedua yaitu tentang stunting yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan Kak Siska. Baik, apa itu stunting? Adik-adik udah pada tahu belum? Stunting itu apa? Langsung saja ya. Iya, apa Alisa? Stunting itu apa? Baik, kalau nggak mau jawab, langsung aja nih Kak, apa itu stunting? Bisa di next slide. Adik-adik bisa lihat ya, pada gambar yang di sebelah kiri, itu terdapat dua anak kecil, yang satu yang menggunakan usianya ini sama, namun badannya berbeda. Bisa dilihat untuk anak yang menggunakan topi itu lebih besar. Sedangkan anak yang tidak menggunakan topi itu badannya jauh lebih kecil. Nah, stunting itu
merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak usia balita yang membuat anak terlalu pendek untuk usianya akibat kekurangan gizi kronis dalam waktu yang lama. Mudahnya stunting itu kondisi di mana anak itu memiliki gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek dari teman-teman seusianya karena kekurangan nutrisi. Bisa di next. Nah, ini terdapat tabel berat badan dan tinggi badan untuk yang idealnya. Ini adik-adik Alisa dan Vincent, kira-kira usianya berapa ya? Kayaknya 12 tahun ya. Berarti kalau 12 tahun itu, untuk berat badan dan tinggi badan normalnya itu, beratnya 42 kg dan tingginya itu 152. Bisa di next. Nah, sekarang kita langsung aja cari tahu apa ciri-ciri dari anak yang stunting. Next. Ciri-cirinya itu seperti tadi yang di awal yang aku bilang, ciri-cirinya pertumbuhan dan perkembangannya tuh melambat. Jadi dia itu lambat progresnya, progres pertumbuhannya dia lebih kecil daripada teman-teman sebayanya. Dan terjadi pertumbuhan gigi yang terlambat. Harusnya gigi itu tumbuh pada usia berapa, tapi dia lebih lama dari yang seharusnya. Jadi giginya tuh tumbuhnya lambat. Next. Selanjutnya, ciri-ciri stunting yang lain, yaitu yang pertama, ada penyebaran lemak yang tidak merata. Itu contohnya itu dia badannya tuh besar, tapi tangan sama kakinya tuh kecil. Atau sebaliknya, kayak badannya tuh kecil banget, tapi tangan sama kakinya tuh besar. Gitu. Nah, dia juga tidak senang bersosialisasi dengan teman sebayanya. Kayak dia nggak mau main bareng teman-temannya, dia nggak mau ngobrol. Biasanya kan kalau anak-anak kecil gitu, anak SD masih sering main ya, maksudnya sering lagi aktif-aktifnya gitu, bermain sama teman-temannya. Tapi dia itu tidak mau. Dan kemampuan mengingatnya juga turun. Kayak lagi belajar gitu. Next. Lalu apa ya kira-kira penyebabnya? Kenapa bisa anak itu seperti itu? Jadi next. Penyebabnya itu asupan gizi tidak seimbang. Seperti dia itu makanannya tuh tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kayak dia tidak proteinnya tidak tercukupi, karbohidratnya tidak tercukupi, vitaminnya gitu. Jadi makannya yang kayak gitu, yang junk food kayak nugget, burger gitu-gitu biasanya, dan suka jajan sembarangan. Selanjutnya itu ada penyakit infeksi karena kebutuhan nutrisinya itu nggak cukup, kurang. Jadi dia mudah sakit, mudah terserang penyakit. Karena kalau misalkan makanannya nutrisinya itu nggak cukup, imun tubuhnya jadi lemah. Kalau imunnya itu lemah, nanti dia mudah terkena penyakit seperti itu. Selanjutnya itu tidak menjaga kebersihan, kayak dia makan di tempat makan, membeli makan di tempat makanan yang kurang higienis, atau jarang mencuci tangan, atau jarang menggosok gigi, dan itu bisa menyebabkan penyakit stunting ini. Bisa di next. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Siska. Baik, terima kasih Kak Dava. Jadi selanjutnya ini aku mau jelasin bagaimana sih caranya supaya terhindar dari stunting. Tentu adik-adik nggak pengen kan ya kayak kena penyakit yang seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk cara menghindari stunting.
Yang pertama yaitu dengan memenuhi asupan gizi yang seimbang, seperti makan buah-buahan, makan sayur, begitu. Jadi kalau jajan itu yang sehat-sehat. Nah, kemudian yang kedua yaitu bisa juga dengan membiasakan pola hidup bersih, seperti dengan rajin mencuci tangan, menggunakan sabun seperti itu ya. Bisa juga dengan sikat gigi secara rutin 2 kali sehari seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini nih buat adik-adik yang masih belum tahu, untuk cuci tangan itu sebenarnya penting banget ya. Nah, untuk tahap-tahapnya ini ada yang pertama, membasahi telapak tangan dengan menggunakan air, kemudian ambil sabun, lalu yang ketiga menggosok kedua telapak tangan secara merata, lalu gosok punggung-punggung tangan secara bergantian, kemudian gosok sela-sela jari secara bergantian, kemudian gosok tangan dengan posisi saling mengunci, kemudian gosok-gosok ibu jari secara bergantian, lalu bersihkan kuku, katukan jari, gosokkan ke telapak tangan secara bergantian juga kanan dan kiri, kemudian bilas tangan dengan menggunakan air mengalir, lalu bisa dikeringkan dengan menggunakan handuk atau tisu. Nah, ini kok banyak banget sih, Kak, tahap-tahapannya aku nggak hafal nih. Nah, biar teman-teman bisa hafal, kakak-kakaknya juga, mari kita lihat video yang satu ini ya. Nah, nanti kita putar 2 kali. Yang pertama kita lihat dulu, yang kedua nanti dipraktekkan bareng-bareng ya. Oke, kita mulai. Bentar-bentar, aku coba ulangi lagi ya. Kayaknya suaranya kurang keras. Bentar-bentar. Kita ulangi lagi ya. Ayo kawan-kawan, mari cuci tangan, gosok telapak tangan, juga punggung tangan, sela-sela jari, lalu kunci jari, gerakan putar-putar, putar-putar, genggam ibu jari, putar-putar lagi, kuncupkan tangan, lalu putar-putar. Ayo kawan-kawan, mari cuci tangan, gosok telapak tangan, juga punggung tangan, sela-sela jari, lalu kunci jari, gerakan putar-putar, putar-putar, genggam ibu jari, putar-putar lagi, kuncupkan tangan, lalu putar-putar. Nah, udah hafal belum? Kakak-kakaknya gimana nih? Udah hafal belum, Kak? Kak Dava gimana? Udah hafal belum? Udah kayaknya. Udah dong. Kita coba 1 kali lagi ya. Kita praktekin juga ya. Ya, ayo. Ayo, kita nyanyi bareng juga boleh loh. Ayo, Kak. Kita on cam. Kita bernyanyi. Ya, baik. Mari kita mulai. Bisa ini ya. Bisa on mic ya. Dan nyanyi bersama. Dan kakak-kakak yang lain juga bisa on mic. Ayo, Kak. Kita mulai. Ayo kawan-kawan, mari cuci tangan, gosok telapak tangan, juga punggung tangan, sela-sela jari, lalu kunci jari, gerakan putar-putar, putar.
lagi, kunjukkan tangan lalu putar-putar. Ayo kawan-kawan, mari cuci tangan, gosok telapak tangan, juga punggung tangan, sela-sela jari, lalu kunci jari, gerakan putar-putar-putar-putar. Genggam ibu jari, putar-putar lagi, kunjukkan tangan lalu putar-putar. Nah, udah selesai nih. Tahapannya seperti itu ya. Oke, mudah kan? Nah, jadi kalau kalian lupa, diingat-ingat aja nih lagunya. Nah, habis kunjukkan jari, diputar-putar, sudah selesai. Nanti kita bilas dengan menggunakan air kembali, lalu bisa pakai tisu atau handuk untuk mengeringkan. Lanjut. Nah, ini ada video lagi nih, bagaimana supaya asupan gizi kita itu seimbang. Biar kita termotivasi terus ya, kurang sehat terus, jajanannya jangan yang kayak apa namanya, nugget, sosis gitu-gitu aja. Nah, oke, ini ada videonya. Aku anak sehat dan cerdas, gemar makan buah sayur, karbohidrat dan protein. Cukup minum air dan susu, tak lupa cuci tangan, pakai sabun. Ingat, isi piringku, isi piringku. Aku anak sehat dan cerdas, gemar makan buah sayur, karbohidrat dan protein. Cukup minum air dan susu, tak lupa cuci tangan, pakai sabun. Ingat, isi piringku, isi piringku. Nah, ini ya untuk makanan-makanan yang sehat itu. Jadi ada 4 sehat 5 sempurna. Untuk yang pertama itu karbohidrat itu ada seperti nasi, kemudian lalu protein itu ada 2, ada protein nabati dan juga hewani. Nabati contohnya seperti tempe, tahu, seperti itu. Lalu untuk hewani bisa seperti daging ayam, daging sapi, seperti itu. Kemudian ada pelengkapnya juga yaitu sayur dan juga buah. Kemudian yang terakhir, supaya 5 sempurna, ditambahkan minum air dan juga minum susu. Seperti itu. Nah, ini ada selanjutnya pemirsa makan makanan sehat dan bergizi. Hai teman-teman, tahu nggak kenapa kita butuh makanan sehat dan bergizi? Makanan bergizi bisa membuat tubuh kita kuat dan sehat. Dengan makanan bergizi, otak kita juga bisa cerdas loh. Makanan bergizi itu makanan yang mengandung protein, seperti ikan, telur, tempe, tahu, atau daging. Protein sangat dibutuhkan supaya kita bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Aku suka makan ikan dan telur. Rasanya juga enak, apalagi mamaku yang masak. Lezat. Tempe dan tahu juga bagus loh, karena mengandung protein nabati yang baik. Ada satu lagi, susu juga protein yang bagus ya. Jadi, kita juga perlu minum susu supaya gizi kita menjadi sempurna. Selain itu, kita juga butuh nasi atau kentang, karena mengandung karbohidrat. Kita akan menjadi kuat seperti superhero. Tapi ternyata, itu saja tidak cukup. Teman-teman, kita butuh sayur dan buah-buahan, karena mengandung vitamin, mineral, dan serat yang tinggi. Ingat, jangan jajan sembarangan ya. Teman-teman, jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Nah, udah jelaskan ya untuk pembagian-pembagiannya, untuk 4 sehat 5 sempurnanya. Nah, seperti itu contohnya. Oke. Nah, ada yang nggak kalah penting nih, adik-adik. Jangan lupa kita juga harus periksa ke dokter dan selalu memperhatikan gizi yang diberikan tubuh. Kita tuh periksa nggak waktu sakit aja gitu nggak apa-apa. Kita harus cek kesehatan kita ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian dulu dari saya dan juga dari Kak Dava. Mohon maaf kalau ada kesalahan.
Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bermanfaat banget ya materinya. Jadi adik-adik, tadi kan sudah dikasih tahu ya sama kakak-kakaknya untuk makan makanan sehat dan bergizi, makan sesuai dengan kebutuhan nutrisinya, yaitu makan karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan jangan lupa minum air putih dan susu untuk pertumbuhan yang baik agar tidak kena stunting. Dan juga tadi materi pertama yang telah disampaikan untuk menyikat gigi dengan benar supaya giginya tidak ada yang karies dan bolong, karena kalau sudah bolong giginya nanti kesakitan dan harus ke dokter gigi. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, benar kan? Jadi dari sekarang, mulai sekarang karena sudah diberitahu materinya, kalian harus merawat gigi kalian sebaik mungkin ya, karena nanti kalau udah gede nyesel. Gitu deh. Dari adik-adik, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Baik, kalau nggak mau nanya nggak apa-apa. Apakah dari dokter ada yang ingin disampaikan kepada adik-adik? Dokter Supriyadi atau Dokter Bulan atau Dokter Dwika? Sebagai tambahan aja ya Mbak Dava ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Ini kelihatannya udah gede-gede ya adik-adiknya ya. Nah, ini terkait sama kesehatan reproduksi yang ada kaitannya juga dengan kesehatan rongga mulut, kesehatan gigi, kemudian ada kaitannya sama stunting tadi ya. Jadi sekarang kan adik-adik kan sudah SMP ya, ada yang SMP, ada yang SD, tapi kelihatannya SD-nya udah gede deh. Nah ini coba dilihat misalnya sudah mulai menstruasi, ya sudah mulai menstruasi. Kalau sudah mulai menstruasi, awal menstruasinya kapan sih? Nah itu coba dicatat. Jadi sekarang kan adik-adik sudah besar ya, jadi harus punya kalender sendiri di kamarnya. Atau kalender sendiri yang khusus untuk adik-adik. Jadi ditandai kalau misalnya menstruasi itu tanggal berapa, kemudian selesainya sampai kapan, seperti itu. Nah, dilihat lagi bulan depannya, menstruasi lagi apa enggak. Dilihat sampai, oh ternyata saya enggak menstruasi sampai 6 bulan. Kalau misalnya adik-adik menstruasinya itu di usia 12 tahun, pertama kali di usia 12 tahun, atau 13 tahun, atau 14 tahun, itu biasanya menstruasinya pertama, habis itu udah nggak ada menstruasi. Sampai biasanya 3 bulan, 4 bulan. Habis itu baru mens. Nah, ini masih proses pembelajaran. Ya, tadi yang disampaikan sama mbak-mbak tadi ya, kalau misalnya nanti ada gangguan hormon dan lain sebagainya. Nah, Bu, aku nanti gangguan hormon ini soalnya sudah 3 bulan nggak mens, dilihat dulu. Kalau misalnya itu awalnya adalah usia 12 atau 13 atau 14 tahun, dilihat 6 bulan pertama itu teratur atau tidak. Kemudian dilihat lagi 1 tahun teratur atau tidak. Kalau misalnya tidak teratur, kemudian mbaknya tambah tinggi, tambah gemuk, misalnya ada perubahan berat badan tambah gemuk, kemudian tumbuh kumis-kumis di sini, ya tumbuh bulu-bulu halus di kaki sama tangan. Nah itu adik-adik harus periksa ke dokter. Ya, kemungkinan ada gangguan hormon, dan itu bisa juga ada kaitannya sama stunting. Ya, jadi nanti mumpung masih muda diobatin dulu, sehingga nanti pada usia yang sudah siap untuk menikah, usia siap untuk menikah itu kan di atas 19 tahun ya. Di atas 19. Kalau sudah siap untuk menikah secara fisiknya, secara hormonnya, ya,
Kalau misalnya itu pengobatannya terlambat, mungkin akan bermasalah pada kehamilan dan lain sebagainya. Kemudian, oh bisa hamil, tetapi calon bayinya kurang bagus. Nanti akan menimbulkan anak stunting lagi. Seperti itu, Nje. Jadi tetap tidak hanya makanan yang dilihat, tetapi karena ini banyak yang perempuan, dilihat menstruasinya seperti apa, terus cara menjaga kesehatan reproduksinya itu seperti apa, itu karena semuanya saling berketerkaitan. Seperti itu ya. Terima kasih Mbak Dava. Baik, terima kasih dokter. Baik ya, untuk adik-adik dicatat ya tadi omongan dokternya untuk memperhatikan siklus menstruasinya. Baik, kepada dokter yang lain, apakah ada yang ingin disampaikan? Ya, saya nambahin sedikit ya. Buat adik-adik yang tadi sudah mendapatkan pendidikan, ya, pengetahuan dari kakak-kakak dari FKG tadi, barangkali ini ya, biar manfaatnya tidak untuk adik sendiri, tolong nanti apa yang sudah didengar, dipahami tadi disampaikan juga ke teman-temannya di sekolah, ya, biar apa yang didapat hari ini bisa manfaatnya lebih banyak ke teman-temannya yang lain juga, ya. Ini juga teman di lingkungan rumahnya juga disampaikan ya bahwa bagaimana memelihara kesehatan gigi yang baik ya, supaya ketika sampai dewasa nanti giginya masih sehat, masih tidak banyak yang lubang atau bahkan harus dicabut. Saya kira itu saja ya dari saya tambahnya. Baik, terima kasih banyak dokter atas sarannya. Jangan lupa ya teman-teman, adik-adik, jangan lupa disebar ke teman-teman yang lain ya, informasi yang sudah didapatkan pada hari ini. Baik, apakah dari dokter Dwika ingin menyampaikan sesuatu untuk adik-adik? Mbak Alisa umur berapa? Mbak Alisa umur berapa, Nak? Tahu. Kelas berapa, Nak? Kelas 5 SD. Oh, pinter. Jadi anak yang hebat ya, Nak ya. Mbak Quinsa kelas berapa, Nak? Kelas 7. Oh, kelas 7. Berarti satu SMP ya? Nggih. SMP mana? MTS 2 Jember. Oh, MTS 2 Jember. Sehat-sehat selalu ya, dijaga ya kesehatannya ya. Siapa lagi ini Mbak Dava? Sudah dokter, 2 itu saja. Baik, sepertinya sudah cukup untuk acara pada kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih kepada dokter yang telah hadir, kakak-kakak penyuluh, dan adik-adik yang telah hadir. Mari kita tutup breakout room kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sebelumnya, mari kita foto bersama dulu ya. Bisa gaya. Ini siapa yang foto ya? Dari KKPDD ya yang foto? Atau dari siapa? Oke. Izin mengambil dokumentasi ya. Mungkin bisa dipersiapkan pose terbaiknya. Baik, saya hitung. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih.
Terima kasih. Mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Boleh balik ke main room ya untuk peserta-peserta. Ini Mbak Quinsa kok wajahnya mirip Mbak Imanda ya? Terima kasih banyak ya dokter. Teman-teman, izin live ya.